Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Maulana Nurul Sobri di channel YouTube Maulana Nurul Sobri dan juga di podcast My Pod Story berbagi cerita bersama Maulana Nurul Sobri. Oke, semuanya apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan ya kan, dan kita bisa meraih hasil yang sesuai dengan kita harapkan gitu dalam berbagai aktivitas gitu. Dan di kesempatan kali ini saya pengen berbagi saham gitu, analisis saham. Dan di kesempatan kali ini kita di sesi bincang saham. Kalau sebelumnya kita juga ada sesi saham pilihan ya kan. Nah, di sesi saham pilihan itu kan memang rekomendasinya tuh bukan rekomendasi sih, maksudnya itu ide sahamnya itu dari teman-teman gitu, bisa dari teman-teman gitu. Dan di bincang saham ini berdasarkan apa yang saya amati gitu pada hari itu juga. Dan seperti biasa kita akan membuat sebuah analisa ya kan, kita membuat sebuah analisis dengan 3 instrumen ini analisisnya, metode analisisnya, baik fundamental, teknikal, dan juga analisis sentimen tentunya. Dan seperti biasa juga bahwasannya di analisis saham yang saya bagikan di konten YouTube ini itu saya estimasikan kira-kira 5 harian gitu. 5 harian pergerakannya ya, misalnya bisa dalam waktu 1 hari, 2-3 hari, atau kurang dari 5 hari ya syukur alhamdulillah. Tapi misalnya pun lebih dari 5 hari, tapi setidaknya kita punya pandangan gitu ya kan di saham ini gitu. Dan untuk topik kali ini yang ingin saya bahas itu mengenai analisis saham MICAD. Dan karena ini untuk 5 harian seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu mulai dari besok tanggal 26 Agustus sampai 1 September 2021 guys. So, dan untuk ini sendiri, konten ini dibuat di tanggal 25 Agustus 2021 ya. Coba teman-teman mungkin ini bisa menjadi referensi saja atau second opinion lah gitu. Tapi intinya jangan lupa bahwasannya seperti biasa, konten ini adalah disclaimer on, artinya bukan sebuah rekomendasi perintah untuk membeli, menjual, atau menahan sebuah varian produk investasi tertentu. Dalam hal ini konteksnya adalah saham MICA pastinya. Semua keputusan yang diambil oleh pelaku pasar itu menjadi tanggung jawab si pelaku pasar itu sendiri, atau dalam hal ini ya tentu saja yaitu si trader atau investor itu sendiri gitu. Jadi ini disclaimer on ya guys. Dan juga pastinya konten ini tidak merepresentasikan dari pihak manapun. Ini murni dari analisis saya sendiri ya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa saran saya juga buat teman-teman untuk tetap berkonsultasi dengan para profesionalnya di masing-masing, entah dengan penasihat investasi, entah dengan MI, ataupun dengan para broker masing-masing ya gitu. Dan juga tak lupa saya juga untuk minta untuk like, subscribe-nya, serta nyalakan loncengnya agar senantiasa mendapatkan informasi atau update dari konten ini gitu. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita lanjutkan saja. Kita mulai dari sedikit review di hari Rabu kali ini ya, di tanggal 25 Agustus 2021 saham MICA. Saham MICA ini sendiri sepintas akan kita analisis ya. Berhasil ditutup di level 2330 atau plus 80 poin, atau secara persentase itu plus 3,56% guys. Itu lumayan tinggi gitu, lumayan bagus lah gitu. Dengan kondisi pasar yang IHSG hari ini mungkin sempat volatile gitu ya. Tapi sejak pembukaannya saham MICA ini berada di zona hijau, baik sampai di sesi 2 di closing market juga dia closing di zona hijau. Untuk penutupan kemarin itu sebenarnya saham MICA di 24 Agustus 2021 ya, saham ini ditutup di level 2250 dan dibuka hari ini di level 2260 atau plus 10 poin atau satu fraksi harga gitu ya. Dengan range hariannya saham ini berada di level 2260 sampai 2360. Oke. Dengan frekuensi sekian, dan di sini ada rata harga yang diperdagangkan ya, kita asumsikan di sini di level harga 2306,60 dengan per 26,95 kali dengan kapitalisasi pasar sebanyak 33,19 triliun. Jadi seperti biasa kita menggunakan beberapa platform media, tapi yang pasti untuk smartphone ini sendiri saya biasa menggunakan smartphone di RTI Business dan juga RSB Tradesmart gitu.
Juga untuk desktopnya kita nanti akan menggunakan analisis teknikalnya di ini ya di desktop ini dengan aplikasi RSB Trade Smart gitu. Dan juga nanti saya mengkomparasikan dengan investing.com untuk untuk membandingkan rasio emiten dengan rasio industrinya, supaya kita nanti ada pandangan secara fundamental rasio si emiten ini gimana gitu. Oke, Mitra Keluarga Karya Sehat atau kode emitennya itu MIKA ya di sini. Sini bisa teman-teman lihat memang sejak awal pekan ya, kalau kita di sini bisa lihat di sini ada price diary ya guys ya di sini. Dan bisa teman-teman lihat sendiri price diary-nya di situ. Itu sejak awal bulan ya kan, sejak awal bulan memang dia tertekan gitu, dan selama pekan terakhir ini ya di tanggal 23 sampai 25 Agustus kemarin setidaknya nih saham ini memiliki cenderung berada di zona hijau gitu, mulai dari hari Senin tanggal 23 Agustus hanya di tanggal 24-nya yaitu di hari Selasa kemarin memang saham ini berada di zona merah ya, mungkin tertekan oleh IHSG juga. Kemarin kan kita sempat minus ya kalau nggak salah gitu. Intinya sih sempat tertekan karena IHSG aja sih gitu. Itu aja sih. Untuk di sini ada performanya ya, ada price performance ini ada per hari ya kan, ada 1 mingguan. Di sini juga ada kumulatifnya 30 harian terakhir ya, itu minus 330 atau minus 12,80%. Kalau untuk 6 harian secara kumulatifnya aja itu berada di zona hijau 250 poin atau plus 10,90%. Atau secara 12 harian ini masih minus 580 atau minus 23,70% guys. Oke, price performance di sini ya seperti yang kita ketahui, saham ini ditutup di level plus 3,56% secara persentase. Secara mingguan saham ini juga masih plus 2,19%. Tapi secara bulanan memang saham ini minus 12,08% ya di sini ya, 12%-an gitu minusnya. Kalau secara year to date juga saham ini masih plus 14,65%, tapi secara tahunan ini masih minus 0,43%. Menarik gitu, minusnya tipis. Nah, untuk aktivitas transaksinya di sini untuk transaksi asing ya gitu, sebenarnya masih sama dengan periode sebelumnya sih, dengan saham-saham yang lain ya. Di sini domestik masih mendominasi ya, bisa teman-teman lihat sini, dengan aktivitas asing itu hanya ya baik secara volume, share-nya, turnover-nya, frekuensinya itu kisaran 15,30 sekian persen aja gitu, nggak lebih dari 16% gitu. Cenderung didominasi oleh domestik ya di sini, oleh investor atau trader domestik dengan komposisi kisaran 84% baik secara volume, turnover dan juga frekuensinya. Jadi karena itu aktivitas asing di saham ini di keseluruhan pasarnya itu all market itu minus net sale 6,25 bio. Jadi memang kecenderungannya ini domestik nih yang berada di saham ini gitu. Untuk saat ini berdasarkan data yang kita peroleh dari RTI Bisnis ini ya. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan coba untuk membaca sepintas ya dari berita-berita yang ada sih. Ya, kalau untuk news ya secara sentimen sini kinerja dari saham MIKA ini dan juga dengan sektor ini juga ya, dengan sektor rumah sakit ya, ini termasuk dapat sentimen positif gitu. Kinerjanya pasti melesat lah. Nanti ada kok corporate action-nya terus berapa gitu. Nanti saya tampilkan. Sini paling nggak ada sentimen positif memang dari tanggal 10 Agustus kemarin ya gitu. Dan berita terakhir mereka menyelenggarakan public expose. Oke, kita tunggu aja nanti. Oke, kita tunggu. Di sini mereka memang dapat sentimen PCR yang turun harga, tapi mereka malah optimis bahwasannya permintaannya akan makin naik. Tentunya ini menjadi sentimen positif juga ke saham ini. Meskipun harga PCR-nya turun, tapi kan permintaannya kan juga tambah naik nantinya gitu. Nah, di sini guys, kita akan mencoba untuk menganalisis secara fundamentalnya lagi. Kita akan coba untuk lanjut ya. Jadi MIKA ini kan saat ini kita punya di RSB Trade Smart versi ini ya, versi smartphone-nya gitu. Saya pilih ini karena lebih enak view-nya gitu. Sini ada price book value, ada ROE juga, ada PER dan juga ROA di sini ya. Untuk PBV atau price book value-nya saham ini sebenarnya sih tergolong over value gitu. Dan PER-nya juga 26,23 kali. Nah, persoalannya apakah nanti PER-nya ini lebih tinggi dari PER industrinya? Ini yang menjadi menarik nanti untuk kita simak. Seperti biasa kita menggunakan investing.com. Nah,
sebenarnya sih harapan saya sih pair dari MITA itu cukup 13 kali lah maksimal untuk bahwasanya saham ini volatilitasnya bagus gitu, pergerakannya lincah gitu. Tapi ini kan sudah 26,23 kali. Tentunya meskipun di atas 13 tadi, tapi menurut saya pribadi, asumsi saya bahwasanya selama masih di bawah pair industrinya, saya pikir ini saham menarik lah untuk kita perhatikan gitu ya kan. Di sini juga ada ROA juga 18,44%, ini menarik juga. ROE-nya juga 24,19%, ini juga menarik. Secara intinya sih nggak sampai minus atau nggak sampai di bawah 5 lah ya. Jadi ROE-nya ini menarik gitu. Oke, ini dari rasionya. Nanti kan kita coba bandingkan. Sekarang kita masuk ke investing.com dulu ya sebelum kita masuk ke teknikalnya. Nah sini teman-teman, ini dia update-nya kalau menurut saya sih ini bukan update harian ya ini ya. Ini kayaknya update per kuartal atau per periode laporan keuangan gitu. Nah, kita akan bandingkan si pairnya si Mika ini, ya kan, pairnya Mika ini dengan pair industrinya. Pair Mika 26,23 kali. Ya mungkin agak sedikit beda dengan pair yang ada di sini ya. Di sini kan area bisnis kan 26,95 atau 27 kali lah kita bulatkan gitu. Kalau yang dari RSP sendiri ini kan 26,23 kali gitu ya kan. Sebenarnya sih nggak terlalu signifikan kok perbedaannya. Yang penting acuannya jangan sampai lebih dari per industrinya. Dan price earning ratio si Mika ini secara industrial itu masih jauh lebih rendah daripada price earning ratio industrinya. Jadi saham ini menarik sebenarnya untuk kita cermati. Bahkan mungkin kalau mau dikoleksi sih silakan saja gitu. Tapi tetap ya disclaimer on, saya nggak bermaksud mengajak, saya hanya memberikan pandangan aja gitu. Oke, kita lihat juga ROE-nya. Kan cari ROE-nya si Mika. Oke, untuk ROE Mika ini kan 16,51%. Nih, kita lihat ROE-nya di sini 24,19, sorry. Kita coba lihat di sini lebih tinggi dari ROE industrinya. Sepintas ini berarti mengisyaratkan bahwasanya emiten Mika ini, saham Mika ini di atas perputaran ekuitasnya tuh di atas si industrinya gitu. Jadi bisa dikatakan termasuk mungkin market leader untuk sektor ini gitu ya. Meskipun ini terlampau tinggi sebenarnya sih gitu. Tapi menurut saya sih masih bisa dikatakan wajar. Gitu. Tinggal kita nanti lihat sentimennya bagaimana. Sini saya sudah dapat berita ini untuk tanggal 24 Agustus ya. Saya ngambil dari marketbusiness.com ya di sini. Jadi bisa teman-teman sendiri, ini ada rencana buyback saham dari Mika dan PLBF gitu. Ya kan, berita ini dikeluarkan 24 Agustus 2021, kurang lebih sekitar jam 8 malam. Ya, kalau kita lihat dari video yang saya buat ini, konten yang saya buat ini kisaran 24 jam yang lalu lah gitu. Sehingga mereka bisa kita jadikan acuan untuk analisis sentimen kita kali ini ya kan. Nah, untuk sentimennya sini bisa teman-teman lihat sendiri nanti ya di Market Business, nanti searching aja di Google nanti saham Mika business.com, nanti dia akan keluar gitu. Dia ada rencana sentimen, ada rencana buyback, ini menjadi sentimen bagi saham Mika. Selanjutnya kita akan melihat secara teknikal gitu. Jadi itu menjadi stimulus juga, dan alhasil memang akhirnya saham Mika ini berhasil ditutup di zona hijau ya di sini kalau teman-teman tahu ya. Karena ada sentimen tadi sehingga saham ini plus 3,56%. Nah, kita akan mencoba menganalisis bagaimana pergerakan saham ini gitu. Oke guys, di sini saya akan mencoba memasang price label dulu ya. Seperti biasa saya mengkombinasikan beberapa varian indikator ya. Saya menggunakan stokastik dengan parameter 1413 ya kan. Silakan kalau teman-teman nanti parameternya mau versi masing-masing, selera masing-masing, misalnya 1433 nggak masalah kok. Jadi ini untuk parameter dari indikator teknikal tuh kembali ke si penggunanya sendiri gitu. Mereka cocok seleranya yang mana, nyamannya yang mana gitu. Nggak harus ngikutin yang saya pakai gitu. Jadi bebas saja gitu. Oke, dan juga ada indikator MACD juga. Di sini ada dua garis ya, garis warna biru dan warna merah. Garis warna biru ini mau memotong garis warna merah ke atas. Artinya ada peluang golden cross sebenarnya. Dan kalau kita lihat MA juga, saya juga menggunakan moving average 123 ya, dengan periode 5 untuk MA1, parameter 5 untuk MA1, dan parameter 10 untuk MA2, parameter 20 untuk MA3 gitu. Dan sini memang MA1 ini mau memotong memotong sama dengan MACD bentuknya.
dia mau membentuk golden cross ya. Per hari ini ada peluang golden cross gitu, sehingga ini menunjukkan sinyal penguatan gitu. Dan saya juga menggunakan CCI dengan parameter 10 ya kan. CCI ini sangat menarik karena dia berarti area bullish atau bahkan strong bullish di sini. Nah, tinggal besok bagaimana kondisi ISG aja ya kan. Tapi kalau kita sepintas kita lihat sih, saya masih optimis saham ini memiliki peluang untuk penguatan berlanjut. Setidaknya saham ini memiliki peluang penguatan. Kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini penguatan saham Mika ini setidaknya memiliki range-nya itu dari 2202,02 sampai 2349,01. Ya, kita bisa asumsikan ini kan 2000, ini kan sekarang dia berarti berada di level area resistennya 2330 itu kan area resistennya hanya beda sekitar 10 sampai 20 poin lah gitu ya kan. Nah, semisal besok nih dengan komposisi seperti ini, saya berharap kita berekspektasi bahwasanya saham ini masih memiliki peluang penguatan gitu guys. Dengan sentimen tadi ya kan, pertama sentimennya kinerjanya ya kan, terus yang kedua meskipun PCR itu turun harga tapi mereka optimis bahwasanya akan banyak permintaan, otomatis juga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan atau emiten. Dan juga yang terakhir, emiten itu akan melakukan buyback saham. Nah, ini menjadi sentimennya untuk besok, untuk kedepannya juga ya pastinya, mulai dari tanggal 26 Agustus besok sampai tanggal 1 September. Jadi kita bisa asumsikan pergerakan saham ini seandainya nantinya ya dalam beberapa hari ke depan nih saham ini berhasil break high gitu 2340 atau 2350 dan kuat bertahan di sana dengan sinyal indikator baik moving average dan juga MACD, saham ini memiliki peluang sampai pergerakan ke 2430 atau kita kategorikan 2430 atau 2440 gitu. Jadi setidaknya target terdekatnya di arah itu gitu. Semisal pun nanti masih ada peluang penguatan lagi, ya bisa saja dia ke range berikutnya ya di kisaran sini gitu. Oke. Nah, di sini misalnya. Jadi ya bisa saja sampai ke 2580 sampai 2590-an lah mungkin gitu. Untuk strong resistennya mungkin dia ke sini. Untuk resisten pertamanya terdekatnya dia di 2349 atau 2350 lah, kita bulatkan ke atas gitu. Ya kan, dan misal besok break high nih gitu kan, 5 hari ke depan break high, akhirnya saham ini akan menuju ke resisten berikutnya itu di 2430 atau 2440 lah gitu. Ya kan, di sini ada 2437,20 ya. Nah, gitu. Dan targetnya harapan kita ya kan, menuju ke 2584,20 itu targetnya gitu. Tapi saya sih lebih suka realistis, kita bisa mengambil take profit misalnya, kalau misalnya memang kuat 5 hari ke depan di area ini ya, mungkin kita bisa take profit lagi di 2437,20 gitu guys. Jadi itu saja dari saya. Seperti ini ya analisis yang bisa saya paparkan di sesi bincang saham ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa juga bahwasanya ini disclaimer on, artinya setiap keputusan itu murni menjadi tanggung jawab si pengambil keputusan itu sendiri. Ini bukan merupakan rekomendasi ataupun sebuah instruksi untuk beli, menahan atau menjual sebuah varian produk investasi tertentu, atau dalam hal ini adalah saham Mika. Dan itu semua kembali ke setiap keputusan yang diambil, itu semua kembali ke si pengambil keputusan itu sendiri ya. Dan tentunya analisis ini tidak merepresentasikan dari pihak manapun, itu murni dari saya pribadi. Dan mudah-mudahan bisa menjadi sikap pemilihan, bisa menjadi pertimbangan juga, referensi juga nantinya buat teman-teman ya. Dan itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan 5M ya, dan stay safe, stay healthy juga. Jangan lupa juga untuk memberikan like, share, serta komennya, dan juga subscribe-nya tentunya serta nyalakan loncengnya agar nanti saya bisa mendapatkan update dari konten YouTube ini gitu. Itu saja dari saya. Nyalakan subscribe loncengnya ya, juga subscribe-nya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Happy lucky, happy trading, and happy investing. Kita ketemu di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.